Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Putri selaku dosen pengajar mata kuliah Kewarganegaraan dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri, nama saya Eksita Hanum Syarial. Di sini saya bersama teman-teman saya. Yang lain dipersilakan untuk perkenalkan diri oleh Jose. Nama saya Benedikta Josephine, biasa dipanggil Jose. Bisa dilanjutkan dengan Nurul Raya. Perkenalkan, nama saya Nurul Raya Farida, biasa dipanggil Raya, bisa dilanjutkan oleh Umaira. Perkenalkan, nama saya Umaira Diana Afibirs, biasa dipanggil Umaira, bisa dilanjutkan dengan Randy. Perkenalkan, nama saya Randy Putra, bisa dilanjutkan dengan Umair. Perkenalkan, nama saya Umairo, biasa dipanggil Umay. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Jose. Dipersilakan untuk Jose. Oke, bagian pertama ada definisi Pancasila. Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang, dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Berdasarkan Tap MPR nomor 18 MPR tahun 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR tentang P4, ditegaskan bahwa Pancasila adalah dasar NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian ideologi-ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu iden, yang berarti melihat, atau idea, yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, dan katalogi yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran atau science-based ideas dalam Marsudi 2001. Pancasila merupakan ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang menjadi pandangan suatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung 3 nilai, antara lain nilai dasar, yaitu nilai yang tidak berubah sepanjang zaman, nilai instrumen, yakni nilai yang bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, dan nilai praksis, yaitu nilai yang dilaksanakan secara nyata. Penjelasan dari nilai Pancasila. Oh, lu ya. Udah, silakan. Penjelasan dari nilai Pancasila. Yang pertama ada nilai dasar. Nilai dasar mencakup hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima hal ini adalah pedoman fundamental yang sifatnya universal, mengandung cita-cita negara dan tujuan yang baik dan benar. Kemudian ada nilai instrumental. Nilai instrumental mencakup arahan kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga yang melaksanakannya. Konsep ini merupakan perkembangan atau penjabaran dari nilai dasar. Berkatnya, penyesuaian pelaksanaan dari sesuatu yang dasar akan lebih jelas untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Selanjutnya ada nilai praksis. Nilai praksis meliputi realisasi dari instrumental yang sifatnya nyata dan dapat digunakan untuk kehidupan bernegara. Dengan nilai terakhir ini, Pancasila bisa melakukan pengembangan serta perubahan agar penerapannya sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berubah. Pelecehan seksual dan perundungan kepada pengawas KPI.
Pelecehan seksual dan perundungan diduga terjadi di Komisi Penyiaran Indonesia atau yang dikenal sebagai KPI. Korban berinisial MS mengaku sudah mengalami perundungan sejak 2011. Sejak bergabung dengan KPI, ia menjelaskan perundungan yang dialaminya dilakukan oleh beberapa seniornya. Puncaknya, pada 2015 MS juga mengalami kekerasan seksual. Insiden ini membuat dia trauma. Ia sudah sempat mengadu ke Komnas HAM, namun ia hanya dianjurkan melaporkan kasusnya kepada polisi. Sikap ini juga sangat menyimpang dari sila ke-1, karena setiap agama mengajarkan untuk mengasihi dan menghargai sesama manusia. Bullying juga dianggap pelanggaran sila kedua, Pancasila, karena hak dan martabat seseorang tidak dihargai. Selain itu, menurut sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia dan sebagai generasi muda seharusnya dapat menjiwai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan untuk kasus ini, pihak polisi harus memposisikan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum dan mengakui hak milik perorangan dan dilindungi oleh negara. Sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, yang terakhir, implementasi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasan dalam menjalani kepercayaannya masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini, semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini, seluruh warga negara Indonesia berhak mendapat kesejahteraan dan keadilan yang merata. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, guys. Oke. Sip. Lihat dulu itu bisa gak? Itunya. Oke. Oh ya, nanti kan biasanya tuh kalau Zoom itu nyimpennya tuh kayak susah gitu loh. Nyimpen Tempatnya apa? jangan Nyimpen lupa lu PDF-nya? ingetin gitu. Agak lama.